Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya kami dari PKTI 21017 yang beranggotakan yang pertama yaitu Faizaltu Isma dari Ketua Kelompok kami, kemudian saya Anissa Nur Fitria dan juga Aisyah Fatarani Labibah. Baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil karya tulis kami yang berjudul Intensifikasi Pendidikan di Papua dengan Ekspansi Fasilitas Asrama dan Transportasi yang Memadai sebagai strategi peningkatan mutu pendidikan. Baik, latar belakang masalah dari karya tulis kami yaitu kami mengangkat tentang pendidikan itu merupakan hak untuk setiap warga negara. Pendidikan menciptakan generasi muda calon pemimpin bangsa. Indonesia membutuhkan generasi pemimpin bangsa yang hebat, para pemuda yang hebat untuk membangun negeri ini di era globalisasi saat ini. Di Indonesia masih mutu pendidikan masih rendah dan khususnya di daerah-daerah terpencil serta terisolir. Seperti halnya di Papua sendiri. Didasari oleh faktor-faktor geografis dan juga SDM atau sumber daya manusia yang kurang memadai. Untuk itu, maka peningkatan mutu pendidikan di Papua harus dilakukan. Dan dari faktor-faktor tersebut, maka muncul ide dan juga gagasan dari kami, yaitu untuk membangun fasilitas asrama sebagai tempat belajar, serta fasilitas transportasi yang memadai untuk menuju tempat belajar. Baik, rumusan dari masalah karetus kami yaitu ada yang pertama, bagaimana kondisi aksesibilitas para siswa di Papua untuk menuju ke sekolah, kemudian bagaimana konsep dari sekolah berasrama dan juga manfaatnya, kemudian bagaimana konsep pengadaan sarana transportasi yang memadai di Papua. Dan juga kemudian kondisi kekinian pencetus gagasan yaitu yang pertama, pemerataan pendidikan di Indonesia yang diwacanakan oleh pemerintah ternyata belum membuat semua lapisan masyarakat khususnya daerah pedalaman dan terpencil seperti Papua belum merasakan pendidikan dengan selayaknya. Salah satu faktor penyebab kesenjangan pendidikan ini adalah sulitnya aksesibilitas siswa menuju ke sekolah, kemudian kondisi ekonomi, budaya, dan aksesibilitas geografis menjadi batasan bagi banyak anak di wilayah Papua untuk mendapatkan pendidikan dasar sekalipun. Berikutnya yaitu ada potret kondisi pendidikan di Papua. Bisa dilihat pada gambar pertama yaitu ada siswa yang melakukan upacara di depan gedung sekolah dan di situ tampak gedung sekolah tersebut sudah tidak layak pakai. Kemudian yang kedua ada gambar siswa dan juga beserta gurunya yaitu menyeberangi sungai yang sangat curam untuk menuju ke sekolahnya. Dan yang memperlihatkan bahwa kondisi aksesibilitas dan juga kondisi geografis di sana sangat kurang mendukung untuk menuju pendidikan yang sangat baik. Kemudian yang pada gambar ketiga yaitu diperlihatkan ada pembelajaran di dalam ruang kelas, yaitu tanpa menggunakan seragam dan juga bangku dalam belajar. Di situ terlihat fasilitas yang sangat kurang memadai. Selanjutnya, gagasan yang pernah diterapkan. Untuk menanggulangi masalah pemerataan pendidikan, khususnya di Papua, sebelumnya telah dilakukan percepatan pendidikan di Provinsi Papua sesuai instruksi Presiden nomor 9 tahun 2017 yang memuat 6 agenda besar. Yang pertama, penerapan dan penguatan sekolah berpola asrama dan pengembangan pendidikan vokasi. Kedua, pemberantasan tunaksara dan penerapan pendidikan kurikulum konstekstual Papua. Yang ketiga, penyediaan tambahan kuota guru untuk pemenuhan kekurangan guru dan pemberdayaan kolase pendidikan guru. Yang keempat, peningkatan kualitas guru dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang kelima, pemberian kesempatan yang lebih luas untuk menempuh jenjang pendidikan menengah dan tinggi bagi putra-putri orang asli Papua. Yang terakhir, pemberian dukungan pendampingan, pelatihan, dan penyediaan dosen dan tenaga ahli.
Nah, gagasan yang kami berikan yang pertama, sistem sekolah berasrama. Jadi, sistem sekolah berasrama atau sistem boarding school ini adalah lembaga pendidikan yang mana sebagian atau seluruh siswanya belajar dan tinggal bersama selama kegiatan pembelajaran. Sistem ini membuat para murid untuk menetap di suatu asrama yang satu lingkungan dengan sekolah, sehingga jarak yang ditempuh akan lebih cepat dan lebih singkat. Program ini ada pada pelajar tingkat SD hingga SMA dengan kuota terbatas disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan serta diprioritaskan untuk siswa yang kurang mampu secara ekonomi. Nah, berikut ini adalah keunggulan dari sekolah berasrama. Yang pertama, dalam pengajaran pendidikan berkarakter, sekolah berasrama diperoleh penjadwalan pembelajaran yang menyeluruh. Aktivitas para siswa akan terbimbing. Adanya kedekatan antara siswa dan guru, masalah kesiswaan akan selalu diketahui dan prinsip keteladanan guru dan akan selalu diterapkan. Jadi nanti dalam sekolah berasrama ini akan ada aturan-aturan yang dibuat sehingga membuat para siswa tersebut terdapat pembiasaan-pembiasaan dalam berperilaku yang baik, sehingga nantinya akan terbimbing dan karakter mereka itu akan terbentuk dengan baik. Yang kedua, pendidikan kemandirian juga dapat dibina dari sekolah berasrama. Ketika para siswa nanti harus menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Yang ketiga, dalam bidang spiritualitas, para siswa akan dibimbing oleh para guru spiritual di waktu yang dijadwalkan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Serta yang terakhir, penerapan sistem digitalisasi dalam pembelajaran. Jadi nanti dalam sekolah berasrama itu kami akan menerapkan pembelajaran dengan sistem digitalisasi, misalkan seperti pembelajaran dengan penggunaan proyektor, komputer, dan juga jet-jet. Next slide. Nah, ini adalah tabel yang berisikan data sekolah berasrama yang akan dibangun dalam beberapa zona. Yang pertama, di daerah Merauke, itu akan dibangun satu sekolah berasrama, karena di situ adalah kesulitan aksesnya itu mudah, jadi datarannya itu mudah akses. Untuk yang zona yang kedua itu, dari Kabupaten Asmat, Bovendigul, dan Mapi. Untuk yang zona yang ketiga itu Jayawijaya dan untuk yang zona ketiga itu hanya Jayawijaya. Untuk zona yang keempat itu terdiri dari Kabupaten Lanijaya dan Memberamo Tengah. Untuk zona yang kelima itu Pegunungan Bintang dan seterusnya. Next slide. Baik, untuk selanjutnya pengadaan sarana transportasi. Topografi wilayah Papua yang beragam tentunya membutuhkan transportasi yang tidak hanya satu jenis. Pasti memerlukan pembuatan jalur jalan yang aman dan dapat diakses menuju sekolah. Pada jalur darat yang aman memakai kendaraan bus, maka akan dibuatkan bus sekolah yang akan mengantar jemput siswa. Bus akan menunggu siswa di beberapa titik tempat yang telah ditentukan. Selain itu, perlu disediakan khusus untuk para siswa yang melewati jalur air seperti sungai ataupun danau. Tentunya perahu dilengkapi dengan alat keamanan yang memadai pula. Pembangunan jembatan sebagai akses penyeberangan perlu juga dibangun. Pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat mengimplementasikan gagasan. 1. Pemerintah pusat, 2. Pemerintah daerah, lalu orang tua, sumber daya manusia, dan juga warga dan pengusaha pendukung di daerah setempat. Lalu langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan hal tersebut adalah 2022 sampai 2023, kami akan melakukan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait, penentuan konsep secara detail dengan berdiskusi kepada para ahli, lalu di 2023 sampai 2026, kami akan mengurus perizinan kepada pemerintah dan segala kebajikannya, dan mencari pihak-pihak yang diajak bekerja sama, terutama para donatur. Lalu 2026 sampai 2028, kami akan melakukan pembangunan sekolah dan asrama, terutama bagian-bagian primer, pembangunan jalur jalan, dan pengadaan sarana transportasi, serta pembangunan tower-tower listrik di daerah yang belum dialiri listrik.
Lalu di 2028 sampai 2029, kami akan melakukan pembangunan sekolah dan asrama sektor-sektor sekunder, pengadaan fasilitas pembelajaran dan fasilitas asrama. Lalu di 2030, sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan kepada para orang tua dan siswa, serta memberi informasi terkait mengenai sekolah asrama. Baik, sekian dari presentasi kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.